hasratku, rinduku memuji. Salam siswa-siswa yang terkasih. Hari ini kita akan masuk dalam pendidikan agama Kristen dan budi pekerti untuk sekolah dasar kelas 5, pelajaran yang ke-6. Ya, judulnya adalah karya yang paling agung. Nah, nanti bacaan kita dari Yesaya pasal 52 ayat yang ke-13 sampai pasal yang ke-53 ayat 4. Juga di dalam Markus pasal yang ke-15 ayat 20b sampai dengan ayat yang ke-32. Sebelum kita mulai pelajaran, pastikan diri sudah berdoa terlebih dahulu. Nah, siswa-siswa semuanya, tentu di dalam usia kalian yang sudah menginjak kelas 5, tentu sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti bagaimana peristiwa penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah sebenarnya prinsip dan konsep paling mendasar apa yang dimaksud dengan karya yang paling agung. Ya, jadi pribadi Tuhan Yesus adalah sungguh-sungguh pribadi yang paling luar biasa, yang paling agung, dan apa yang telah dilakukannya, apa yang telah dikerjakannya di dunia ini dan bahkan selama-lamanya, itu adalah karya yang paling mulia. Itu adalah karya yang luar biasa. Itu adalah karya yang dahsyat. Maka disebut sebagai karya yang agung. Saya akan bacakan ayat Alkitab buat kita dari Markus. Markus pasal yang ke-15 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Demikian genaplah nats Alkitab yang berbunyi, ia akan terhitung di antara orang-orang durhaka. Satu lagi pembacaan kita di dalam Yesaya pasal 53 ayat 4, demikian firman Tuhan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya, padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Dalam pelajaran-pelajaran kita yang lalu, kita sudah beberapa kali membahas bagaimana kita sebagai ciptaan Allah yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, yaitu bahwa kita diciptakan memiliki sifat-sifat seperti sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah. Itu artinya gambar dan rupa Allah. Tetapi sayang sekali manusia pertama, Adam dan Hawa, demikian juga sampai kepada kita, telah melanggar perintah Tuhan, telah melawan Tuhan, tidak mengikuti apa yang dititahkan oleh Tuhan, memakan buah pohon yang dilarang oleh Tuhan, melanggar perintah Tuhan. Manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga manusia mati secara rohani. Ya. Kalian tahu mati secara rohani. Kalau orang sudah mati, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Demikian juga orang kalau sudah mati secara rohani, dia tidak bisa berbuat baik apapun. Sekalipun kelihatannya orangnya hidup, dia seolah-olah berbuat baik. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu tidak bisa mencapai tuntutan Allah. Itu tidak bisa berkenan kepada Allah. Jadi sebelum kita diampuni, sebelum kita dihidupkan secara rohani oleh kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita ini mati secara rohani. Tuhan sangat memahami, Tuhan sangat mengerti bahwa kita tidak mungkin bisa menyelamatkan diri kita sendiri. Tuhan tahu bahwa kita tidak mungkin bisa menebus segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa kita. Nah, oleh sebab itulah Allah Bapa. Jadi Allah kita itu Allah Tritunggal, Allah Bapa mengutus anaknya, yaitu Allah Anak, ya, ke dunia, lahir ke dunia, namanya Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya apa? Untuk menebus manusia, untuk menyelamatkan manusia, untuk memberikan pengampunan kepada manusia, kepada kita, sehingga kita dihidupkan kembali secara rohani. Ya. Jadi kita ini mati secara rohani, kemudian oleh penebusan Tuhan Yesus Kristus, maka kita dihidupkan kembali secara rohani. Dalam kehidupan Tuhan Yesus di dunia, dia pun melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang dahsyat, pekerjaan-pekerjaan yang hebat, pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa, dan bisa disebut sebagai karya yang
agung. Bisa disebut sebagai bagian dari karyanya yang agung. Yang mana nanti puncak dari karya yang agung itu adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Yang mana hal itu sungguh-sungguh menyelamatkan kita. Jadi ketika Tuhan berada di bumi, Ia menyembuhkan, Ia menjadi penolong bagi banyak orang. Ada orang-orang yang terpinggirkan, ada orang-orang yang dianggap tidak layak dalam masyarakat umum pada waktu itu. Tetapi Tuhan menolong mereka. Kalian tahu pada zaman itu, orang yang mengalami sakit, orang yang lumpuh, atau orang yang cacat, dianggap sebagai orang yang sudah berdosa, orang yang terkutuk. Nah, jadi orang itu orang yang terpinggirkan, sehingga dia secara sadar dia menerima keadaannya. Ya, orang-orang yang sakit itu mereka menerima keadaan mereka bahwa mereka memang layak dipinggirkan. Mereka menjadi orang-orang yang tidak terpandang. Mereka bahkan dianggap sebagai sampah di dalam masyarakat Yahudi. Kenapa? Karena mereka cacat, mungkin ada yang lumpuh, mungkin ada yang buta, mungkin ada yang cacat, tangan sebelahnya hilang, atau ada hal-hal lain dalam fisiknya, dalam tubuh mereka. Tetapi Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang demikian. Maksudnya apa? Supaya memulihkan kepercayaan diri orang-orang itu. Orang-orang itu tadinya menganggap dirinya, ya okelah, saya ini sampah. Saya ini tidak berguna. Saya ini tidak dihargai di dalam masyarakat. Dengan Tuhan menyembuhkan mereka, dengan Tuhan menolong mereka, ada perasaan dalam diri mereka bahwa mereka diterima kembali dalam masyarakat. Mereka mengetahui bahwa mereka sungguh-sungguh berguna. Orang-orang itu hubungannya dipulihkan bukan hanya dengan Tuhan, tetapi dengan masyarakat. Dan lebih-lebih orang itu nantinya akan memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Jadi Tuhan sungguh-sungguh menjadi penolong bagi masyarakat. Orang-orang miskin, orang-orang yang dianggap berdosa, perempuan-perempuan yang dianggap nakal, yang tidak benar. Tuhan Yesus datang kepada mereka. Ya, Dia mengampuni dosa-dosa mereka. Dia makan bersama-sama orang-orang yang dianggap berdosa. Jadi Tuhan Yesus menjadi sahabat bagi mereka, menjadi sahabat bagi kita. Kalau saat ini kita merasa dia minder di antara teman-teman kita, percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan Yesus menolong kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus mau bersahabat dengan kita. Sekalipun banyak orang memandang remeh kehidupan kita. Mungkin karena baju kita kurang mahal. Mungkin karena kita nggak punya perhiasan. Itu nggak usah dipedulikan. Sebab kita tahu Tuhan peduli terhadap kita. Tuhan menolong dan mengasihi kita. Jadi Tuhan Yesus di dunia ini, Dia sungguh-sungguh menjadi sahabat sejati. Dia menjadi penolong bagi banyak orang. Bahkan Dia menjadi penolong bagi semua orang. Dia menjadi sahabat bagi semua orang. Kalian tahu di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, dikatakan di situ bahwa Allah mengasihi dunia ini. Jadi seluruh dunia dan semua orang di dunia ini tidak luput dari kasih dan cinta Tuhan. Jadi Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dia datang ke bumi. Ingat itu baik-baik. Bagaimanapun keadaan kita sekarang, bagaimanapun ekonomi kita, keuangan kita, entah perhiasan-perhiasan atau perlengkapan-perlengkapan kita kalah mewah dengan teman-teman kita, atau soal uang-uang yang kita pegang, soal jajan kita, itu tidak usah dipedulikan, sebab kita tahu Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan ada di dunia ini. Ketika Tuhan Yesus ada di dunia ini, Dia menjadi sahabat bagi orang-orang yang terpinggirkan. Dia makan bersama-sama orang yang dianggap berdosa. Dia datang kepada orang-orang yang dianggap lemah. Dia datang kepada orang-orang yang sakit. Dia menyembuhkan mereka. Orang tuli, orang buta, orang lumpuh, semua disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Itu bukti bahwa Dia menjadi penolong bagi semua orang, bahkan bagi orang-orang yang dianggap tidak berguna. Kemudian Tuhan Yesus juga menjadi guru yang agung, guru yang luar biasa. Ia memberikan pengajaran-pengajaran yang hebat. Ya, jadi pengajarannya itu sungguh berkuasa. Ketika firman dibacakan, ketika ia mengajarkan kebenaran Tuhan, ada kuasa yang bekerja dan orang-orang disembuhkan. Ya.
Ada banyak cerita. Ketika dia sedang mengajar, ada orang berkata, asal kujamah saja jubahnya, saya yakin saya sembuh. Dan orang itu sembuh. Jadi Tuhan Yesus menjadi pengajar yang luar biasa. Dia mengajarkan sesuatu dan dia pun melakukan apa yang diajarkan itu. Jadi sungguh-sungguh menjadi teladan. Itu salah satu bagian dari karya agung Tuhan Yesus Kristus. Kemudian dia juga mengoreksi, tawarnya mengoreksi, menunjukkan kesalahan, memperbaiki kesalahan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang Farisi. Selama ini mereka mengajarkan sesuatu tetapi mereka tidak melakukan. Tuhan mengoreksi itu. Tuhan menganggap itu hal yang salah. Kalau memang harus mengajar, maka orang yang mengajar itu pun harus melakukan apa yang diajarkannya. Misalnya mengajarkan mengasihi, maka orang itu pun harus mengasihi. Misalnya memuliakan Tuhan, maka orang yang mengajarkan pun, orang yang mengatakan pun harus memuliakan Tuhan. Jadi orang-orang Farisi pikirannya lain. Mereka mengajarkan hal yang baik, tetapi mereka sendiri tidak melakukan. Tetapi Tuhan Yesus datang ke dunia, mengubah semuanya itu. Dia mengajar sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, di dalam ayat bacaan kita tadi, baik di dalam Markus maupun di dalam Yesaya, itu sebenarnya kisah tentang penyaliban Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi kalian tentu sudah tahu bagaimana kisahnya. Dia ditangkap, dia dibelenggu, dia dibawa kepada Pilatus, dia dibawa kepada Herodes, dia dibawa ke Golgata, dia disalibkan, dia diejek, dia diolok-olok. Dan disebutkan dalam bacaan kita tadi, dia terhitung di antara orang-orang berdosa. Padahal kalian tahu, Tuhan Yesus itu tidak berdosa. Tuhan Yesus itu suci. Tuhan Yesus tidak pernah melakukan pelanggaran apapun. Di dalam pembacaan kita dalam Yesaya, disebutkan di situ bahwa penyiksaan yang dia alami rupanya sudah tidak bisa kita kenali lagi. Kenapa? Karena memang sungguh-sungguh dia mengalami penganiayaan, penyiksaan, penghinaan yang luar biasa. Kenapa dia alami itu semua? Itu untuk saya dan kita semua dan anak-anak, untuk keselamatan kita. Jadi apakah yang disebut dengan karya yang paling agung? Nah, ingat ini baik-baik, ini keluar di ujian. Karya yang paling agung adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus untuk menyelamatkan manusia. Untuk menyelamatkan kita. Apa itu karya? Ya, menurut Kamus Bahasa Indonesia, karya itu adalah pekerjaan atau hasil perbuatan. Jadi kehidupan kita ini adalah hasil perbuatan Allah. Keberadaan kita ini adalah hasil pekerjaan Allah. Keadaan-keadaan yang kita boleh nikmati sekarang itu semua karena hasil pekerjaan Allah, hasil perbuatan Allah. Maka di dalam hati dan diri kita pun kita harus hidup sesuai dengan karya-karya Allah itu. Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Tuhan mau kita hidup di dalam cara hidup yang berkenan kepada Tuhan. Jadi ingat, apa tadi? Apa yang dimaksud dengan karya? Karya itu adalah hasil perbuatan atau pekerjaan Tuhan. Apa itu karya yang paling agung? Berarti pekerjaan atau perbuatan yang sungguh-sungguh dahsyat. Perbuatan yang sangat mulia. Perbuatan yang sangat hebat. Perbuatan yang hanya bisa dilakukan oleh Allah dan tidak bisa dilakukan oleh manusia. Apa itu perbuatan itu? Apa itu karya itu? Karya Allah yang terbesar, karya Allah yang teragung adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan dalam menyelamatkan manusia. Sekali lagi ingat itu ya. Karya yang paling agung adalah peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus dalam menyelamatkan manusia. Kenapa ini disebut sebagai karya yang paling agung? Setidaknya ada dua alasan di sini. Yang pertama, karena Allah memberikan pengorbanan yang terbaik. Kalian tahu, di masa perjanjian lama, bahkan orang-orang di dunia ini juga, mereka mempersembahkan korban supaya mereka selamat. Mereka mengorbankan kambing, domba, dan hewan apapun supaya dosa-dosa mereka dihapuskan, supaya pelanggaran-pelanggaran mereka dihapuskan, supaya kesalahan-kesalahan mereka diampuni. Mereka memotong hewan,
mereka korbankan hewan, mereka korbankan persembahan-persembahan. Tetapi Tuhan Yesus sendiri mengorbankan dirinya. Dia disebut sebagai anak domba Allah yang sangat suci, yang tidak berdosa. Jadi itu yang terbaik yang sudah Tuhan lakukan. Maka disebutkan sebagai karya agung karena Allah mengorbankan yang terbaik. Itu yang pertama. Juga yang kedua, kenapa disebut sebagai karya yang agung? Karena pengampunan Tuhan berlaku untuk semua orang. Jadi bukan hanya untuk orang-orang tertentu. Walaupun nanti dalam pandangan teologi ada banyak pandangan. Tetapi sesungguhnya setiap manusia yang datang kepada Tuhan memohon pengampunan, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pasti menerima pengampunan itu. Jadi Tuhan mengampuni semua orang yang datang kepadanya memohon ampun. Jadi itulah sebabnya disebut sebagai karya yang paling agung. Tidak ada korban kematian apapun yang bisa mengampuni semua dosa manusia. Tetapi korban dan kematian Tuhan Yesus itu sanggup mengampuni semua dosa manusia. Sebesar apapun dosa kita, Tuhan sanggup, Tuhan mampu, Tuhan mau, Tuhan bisa melakukannya untuk mengampuni kita dan menyelamatkan kita. Dengan kita diampuni, maka kita bebas dari dosa. Jadi itu maksudnya sebenarnya karya ini. Karya ini bekerja untuk yang mana seharusnya kita dihukum, Tuhan menerima hukuman itu sehingga kita tidak jadi dihukum. Itu karya yang agung. Jadi anak-anak, kalian sudah bisa mengerti ya, memahami bagaimana karya yang agung, yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Ini bukan main-main loh. Ceritanya di Taman Getsemane, Tuhan tahu bahwa dia akan disalibkan. Dia sendiri sebagai Allah, dia gemetar sampai keringatan. Bahkan disebutkan keringatnya itu bercampur dengan darah. Itu karena ketegangan yang luar biasa, sehingga bisa diartikan bahwa pembuluh-pembuluh darah Tuhan sendiri akhirnya pecah dan bercampur dengan darah. Itu karena ketakutan, ketegangan yang luar biasa bahwa Tuhan akan menghadapi penyaliban, penyiksaan, penghinaan yang sungguh-sungguh dahsyat. Itu sangat menyakitkan. Sampai Tuhan Yesus sempat berkata, kalau hal ini boleh berlalu tetap daripada aku. Tetapi dia berkata lagi, jangan kehendakku yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi. Itulah karya yang paling agung itu. Jadi kita dalam keadaan yang sulit, yang susah apapun, itu bukan karya yang agung. Sebab Tuhan yang telah melakukannya untuk kita. Jadi siswa-siswa kami yang terkasih, ingat ini baik-baik, bahwa Tuhan Yesus adalah tokoh yang paling utama dalam karya keselamatan manusia. Ya, Tuhan Yesus telah mengorbankan dirinya sebagai pengorbanan, kematian yang suci, kematian yang dahsyat, maka itu disebut sebagai karya yang paling agung. Anak-anak semuanya, mari kita menghargai, mari kita menghormati, mari kita memuliakan Tuhan dengan pengorbanan dan karya yang paling agung ini. Kita jangan main-main ya. Kalau memang belajar, kita sungguh-sungguh belajar. Kalau memang kita harus beribadah, kita sungguh-sungguh beribadah. Ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Bermain boleh, berolahraga boleh, game boleh, tetapi ingat semua yang boleh kita lakukan sekarang karena karya Tuhan dalam hidup kita. Ya. Oleh sebab itu, tak henti-hentinya kita beribadah, mengucap syukur kepada Tuhan, dan dengan demikian Tuhan berkenan dalam kehidupan kita. Amin, anak-anak. Oke, demikian pelajaran kita hari ini. Mari kita ingat, mari kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Hidup hasratku